Kita masuk tab pertama. Pemirsa Zurike Takarada, salah sikok tersangka kasus penjajuan aset asrama mahasiswa Sumsel di Yogyakarta, ini sudah diserahkan perkaronyo ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Sehingga jangka waktu dekat bakal segera menghadapi persidangan. Zurike Takarada tersangka kasus penjajuan aset asrama mahasiswa Sumsel di Yogyakarta. Ini sudah menjalani tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Terselit Zurike Takarada metu dari lantai 6 gedung Kejati Sumsel guna kerompi tahanan tipikor berwarna abang dikawal petugas kejaksaan untuk dikiring ke mobil tahanan. Diketahui selain Zurike Takarada, ada sejumlah tersangka yang turut terlibat juru perkara ini, yaitu Etik Mulyati, Derita Kurniawati, sementara 2 tersangka lainnya sudah meninggal dunia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari mengungkapkan, terhadap tersangka Zurike Takarada sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Fani nambah ke modus yang dilakukan oleh tersangka Zurike Takarada yaitu membuat dan memalsukan aset Yayasan Batanghari menjadi Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Sehingga dari akta tersebut, tersangka Zurike dan almarhum MR sebagai penerima kuasa jajo ke aset asrama mahasiswa di Yogyakarta tersebut. Kita informasikan bahwa telah dilakukan tahap 2 ya, atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Salah satu tersangka yaitu dengan inisial ZT, yaitu tersangka dalam perkara dugaan tipikor penjualan aset Yayasan Batanghari berupa asrama mahasiswa di Jalan Putodewo, Yogyakarta. Dengan dilaksanakannya tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, maka perkara penanganannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang dan tinggal nunggu pelimpahan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk segera disidangkan. Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah. Para tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 contoh pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lutfi, PAL TV.